Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Teman-teman mahasiswa di perkuliahan Ulumul Quran yang dirahmati oleh Allah. Hari ini saya mengirim materi terkait dengan Rasm Al-Quran ya, atau Rasm Al-Usmani. Jadi kita mulai dari pengertian dulu ya. Rasmul Quran atau Rasmul Usmani itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran dengan cara khusus. Jadi apa yang sampai pada kita hari ini terkait dengan pembukuan Al-Quran kemarin ya, Jam'ul Quran, terkait dengan pengumpulan Al-Quran. Lalu pada konteks Rasmul Quran ini kita membahas berkaitan dengan bagaimana Al-Quran itu ditulis. Jadi dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk huruf yang digunakan, nah itulah kemudian pengertian dari Rasmul Quran itu sendiri. Dalam pengkajian Ulumul Quran dikenal yang namanya Rasmul Usmani. Nah, kenapa kemudian Rasmul Usman atau Usmani yang digunakan ya, itu tidak lain dinisbatkan kepada Khalifah Utsman bin Affan, memerintahkan untuk membuat sebuah mushaf dan membakar semua mushaf selain mushaf tersebut. Ya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga bahwa kemudian isyarat untuk mengumpulkan Al-Quran itu kan ada sudah pada masa Rasul. Tapi kemudian agar kodifikasi itu sempurna ditulis dalam sebuah kaidah tertentu, lafal-lafalnya, bentuk hurufnya, maka waktu pemerintahan Khalifah Utsman diadakan sebuah kebijakan untuk menulis mushaf Al-Quran secara terstruktur dan kemudian membakar seluruh mushaf yang terdahulu karena ditakutkan kerancuan ya, kemudian tercampur dan segala macamnya. Itulah kemudian adanya ilmu Rasmul Quran atau Rasmul Usmani. Lalu bagaimana perkembangannya? Jadi pada mulanya mushaf para sahabat berbeda antara satu dengan lainnya. Karena sekali lagi setelah Nabi diwahyukan, Nabi sampaikan kepada para sahabat waktu itu dengan hafalan. Ya karena waktu itu hafalan ya dibahas dengan bahasa Arab dan bangsa Arab, ya secara kita pahami itu mudah diingat dan dipahami seperti itu. Dan masing-masing sahabat mencatat wahyu Al-Quran tanpa pola penulisan standar, artinya tidak diseragamkan seperti itu. Yang pasti tetapi para sahabat mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi pada saat itu, yang juga itu adalah wahyu ya. Karena ya dulu kan hanya untuk kebutuhan pribadi ya, belajar, taklim seperti itu. Nah, tidak direncanakan akan diwariskan kepada generasi sesudahnya. Ada yang menyelipkan catatan-catatan tambahan dari penjelasan Nabi. Jadi kan Al-Quran terus Nabi menjelaskan begini-begini, ada yang sahabat yang kemudian mencatat penjelasan itu juga. Jadi ada juga yang menambahkan dengan simbol-simbol tertentu ya, seperti kita juga ketika menulis itu pasti punya khas masing-masing toh ya. Nah, lalu ada kesulitan yang mulai muncul, yaitu ketika Islam mulai meluas ke wilayah non-Arab. Seperti Persia ada di sebelah timur, Afrika di sebelah selatan, dan di beberapa wilayah non-Arab di sebelah barat. Dan ini mulai disadari oleh para pemimpin Islam. Jadi setelah Rasul wafat, ada perluasan wilayah yang signifikan yang kemudian punya bahasa selain bahasa Arab dan juga bukan bangsa Arab. Jadi mulailah di situ muncul kesulitan. Adalah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Al-Aswad Al-Du'ali membuat tanda-tanda baca, terutama untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran bagi generasi yang tidak hafal Quran. Jadi beberapa literatur yang saya dapat itu bahkan dulu itu Al-Quran itu tidak punya harakat dan Bismillahirrahmanirrahim seperti itu ya, tidak ada harakat ataupun tanda-tanda seperti itu ya. Nah, tapi ketika
di Ali bin Abi Thalib ya, salah satu juga keluarga Nabi dan juga sahabat dekat, memerintahkan untuk menulis. Tapi di masa Khalifah Utsman seperti itu ya. Al-Du'ali memenuhi pemerintahan itu setelah mendengarkan suatu kasus salah pembacaannya yang fatal, yaitu sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Nah ini ada kesalahan ya, jadi salah baca lalu salah arti. Jadi kan makanya ilmu tajwid, kemudian ilmu cara baca Al-Quran kita itu, kalau kita salah huruf, salah tajwidnya, artinya juga berbeda. Nah, kalau para sahabat kan tidak mungkin salah dalam konteks, karena menyaksikan langsung, mendengar langsung, hafal langsung ya, otomatis juga mudah seperti itu. Tapi ketika tadi meluas pada bangsa non Arab itu jadi masalah. Nah, bangsa Arab nih, pola penulisannya sebelum Islam itu dalam tulis menulis menggunakan khat hijri. Kemudian setelah datang Islam dinamakan khat kufi. Ini mungkin orang-orang yang sering ikut kaligrafi tahu ya masalah khat ini. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam itu telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Jadi saat itu muncul perdebatan tentang bacaan Al-Quran yang masing-masing pihak mempunyai dialek yang berbeda-beda. Nah, tapi masalahnya tadi pula kemudian dengan dialek dan berbeda-beda itu membuat merasa yang terbaik itu jadi masalah lagi. Ada yang merasa masing-masing mengklaim dialeknya terbaik seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi itu, kemudian ada kesalahan dan kerusakan setelah untuk memudahkan baca Al-Quran bagi orang-orang yang awam, khususnya non-Arab, maka Utsman bin Affan membentuk panitia yang terdiri dari 12 orang untuk menyusun penulisan dan memperbanyak naskah Al-Quran. Mushaf itu ditulis dengan kaidah-kaidah tertentu. Para ulama meringkas kaidah itu menjadi 6 istilah. Ada 6 istilah di Rasmul Utsmani itu. Yang pertama al-hal, yakni membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Contohnya menghilangkan huruf alif pada ya nida dari tanbih pada lafaz jalalah dan dari kata na. Nah, jadi ya nida itu kan huruf alif tuh ada di beberapa huruf ya nida, kemudian lafaz jalalah Allah itu ya ada huruf alif. Nah, makanya dihilangkan. Nanti contohnya coba dilihat kalau jumhur atau kemudian beberapa literatur menyebutkan Rasmul Utsmani itu yang sangat sesuai adalah itu Mushaf Madinah. Nah, di Mushaf Madinah itu coba perhatikan, Allah itu alifnya tidak diberi harakat atau hamzahnya tidak beri harakat seperti itu. Coba dicek ya. Kemudian al-jiyadah menambahkan, jadi menghilangkan kemudian menambahkan. Seperti menambahkan huruf alif setelah waw, wa ya, atau yang mempunyai hukum jamak dan menambahkan alif setelah hamzah marsumah, hamzah yang terletak di atas tulisan waw. Nanti contohnya Bapak share pada sebuah video yang detail dari Ustaz, saya Bapak lupa ya, yang pasti baik video itu yang kemudian langsung mencontohkan ya, contoh yang kemudian lihat di mushaf seperti itu. Jadi kita bisa lihat nanti. Nah, kemudian yang ketiga ada al-hamzah. Salah satu kaidahnya berbunyi bahwa apabila hamzah berharakat sukun ditulis dengan huruf berharakat sebelumnya, contoh idzan dan tumin ya. Nah, kemudian badal penggantian seperti alif ditulis dengan waw sebagai penghormatan kepada kata sebelumnya. Wadduha misalkan ya. Kemudian bukan wadduha, contohnya apa? Alif ditulis dengan waw ya. Ada matobi itu kan ada alif ya, ada waw, ada ya yang mengikuti seperti itu. Kemudian wasal dan fasal, penyambungan dan pemisahan seperti kata kul yang ini kata ma ditulis dengan disambung. Nah, nanti kemudian kata yang dapat dibaca 2 bunyi ya.
Nanti Bapak share ya. Kemudian kedudukan Rasmul Utsmani. Rasmul Utsmani ini sekali lagi juga masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah pola penulisan tersebut merupakan petunjuk Nabi, tauqifi, atau hanya ijtihad para sahabat? Jadi perdebatan itu seputar apakah ini perintah Nabi atau hanya ijtihad sahabat. Tapi jumhur bersepakat bahwa, jumhur itu artinya kebanyakan ulama bersepakat bahwa Rasmul Utsmani itu bersifat tauqiki, dengan alasan bahwa atau kifi ya, bahwa para penulis wahyu adalah sahabat-sahabat yang ditunjuk dan dipercaya Nabi. Pola penulisan tersebut bukan merupakan ijtihad para sahabat Nabi, dan para sahabat tidak mungkin melakukan kesepakatan ijma dalam hal yang bertentangan dengan kehendak dan restu Nabi. Ya, sahabat itu kan orang yang paling kenal Nabi itu, ya, paling dekat dengan Nabi generasinya, pasti tahu yang Nabi inginkan, yang disampaikan, yang dipesankan Nabi. Kalau nanti Rasmul Utsmani adalah ijtihad, nah nanti kan Al-Quran itu jadi ijtihad, bukan wahyu seperti itu. Nah, tapi kemudian jumhur sepakat bahwa itu adalah petunjuk Nabi, karena Nabi sebelum wafat pun sudah menunjuk beberapa penulis Al-Quran, dan salah satunya masuk di 12 penulis ini ya. Dan kemudian juga mengisyaratkan bahwa penting untuk ditulis Al-Quran itu agar tidak bercampur dengan hadis. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa Rasmul Utsmani itu hanya ijtihad, karena tidak ditemukan riwayat Nabi mengenai ketentuan pola penulisan wahyu. Bahkan sebuah riwayat Nabi mengenai ketentuan penulisan wahyu seperti dikutip oleh Rajab Perjani, sungguhnya Allah Rasul memerintahkan menulis Al-Quran, tetapi tidak memberikan petunjuk teknis penulisannya, dan tidak pula melarang menulisnya dengan pola-pola tertentu. Jadi ada beberapa sebenarnya perbedaan pendapat nih terkait Rasmul Utsmani. Terkait nanti teknisnya Bapak akan share share itu contoh-contohnya, dan mohon bisa dipelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.